Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi yang berbahagia ini kita masih dapat belajar daring online dalam keadaan yang insyaallah sehat walafiat, dalam keadaan yang kita memang benar-benar fit untuk belajar. Kita harus sering-sering mengucapkan syukur kepada Allah karena di dalam kehidupan kita, jika kita banyak bersyukur, ya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur maka akan aku tambah nikmatku. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian kufur maka sungguh azabku sangat kuat, sangat dahsyat. Anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada minggu lalu ya, hari Selasa minggu lalu kita telah mempelajari cara membaca isti'adzah, basmalah dan awal surah. Pada pertemuan kali ini ya, kita akan membahas tentang makharijul huruf ya, makharijul huruf. Anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya Ustadz ingin memberitahukan bahwasannya di dalam membaca Al-Qur'an yaitu ada beberapa tingkatan. Dalam kita membaca Al-Qur'an itu ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama itu adalah tahqiq ya. Membaca dengan tahqiq yaitu membaca Al-Qur'an dengan lambat dan tenang sesuai hukum tajwid yang benar. Dan tingkatan ini anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah lebih pantas digunakan pada kita yang sedang proses belajar. Kemudian tingkatan yang kedua anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah itu tingkatan membaca Al-Qur'an dengan kecepatan yang sedang, antara cepat atau lambat, akan tetapi tetap menjaga hukum tajwid. Yang ketiga yaitu membaca dengan cepat, dinamakan dengan hadur ya, hadur. Membaca dengan cepat namun harus tetap menjaga hukum tajwid, baik bacaan gunnah, ikhfa dan sebagainya. Anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ini harus kita ketahui tingkatan-tingkatan dalam membaca Al-Qur'an. Baik, kita lanjutkan makharijul huruf ya. Makharij adalah jamak dari kata makhraj
yang berarti tempat keluarnya sesuatu. Sedangkan ya menurut istilah makharijul huruf itu apa? Mahallu khurujil harf ay zuhuruh adzi yanqati'u 'indahu sautun nutqi bihi fatamayyazu bihi 'an ghairihi. Tempat keluarnya huruf yang padanya berhenti suara dari sebuah lafaz atau pengucapan. Ya, usah ulangi. Tempat keluarnya huruf yang padanya berhenti suara dari sebuah lafaz atau pengucapan yang dengannya dibedakan suatu huruf dengan huruf lainnya. Yang dimaksud di sini adalah huruf-huruf hijaiyah, ya. Yang dimaksud adalah huruf-huruf hijaiyah. Sekali lagi Ustaz ulangi ya. Makharijul huruf itu tempat keluarnya huruf yang padanya berhenti suara dari sebuah lafaz. Lafaz itu pengucapan ya, yang dengannya dapat dibedakan suatu huruf dengan huruf lainnya. Jadi kita belajar makharijul huruf biar kita tahu tempat keluarnya huruf tersebut. Ya, kita berhenti di mana suara tersebut ya. Kemudian apa yang membedakan satu huruf dengan huruf yang lainnya. Ya, taib anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengetahui makharijul huruf ada dua cara. Ya. Antum lihat di layar kaca antum, ya. Jika kita ingin mengetahui tempat keluarnya suatu huruf, bacalah huruf tersebut dengan salah satu dari dua cara berikut, ya. Cara yang pertama, menambahkan hamzah pada huruf sebelumnya dan menambahkan tasydid pada huruf tersebut, ya. Contohnya atta, abba, ya, asa, ya. Nih ya anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah. Anna, ya kan, an, abba. Nah, cara yang kedua, ya, menambahkan hamzah pada huruf sebelumnya dan mensukunkan huruf tersebut, ya. Jadi as, at, ab, ya. As, at, ab, ya. Disukunkan huruf tersebut, ya. Ini dinamakan taskinul harf, ya, mensukunkan huruf. Yang pertama tadi tasydidul harf, ya, mentasydidkan huruf di dalam bahasa Arab. Taib anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mengucapkan huruf hijaiyah dengan dua cara ini, kita dapat merasakan suara kita tertahan pada sebuah tempat, ya. Kayak tadi an, at, ya kan, ab, ha. Disitulah kita tahu makharijul huruf dari huruf yang ingin kita ketahui, yang telah kita usahakan tadi, ya, yang telah kita ucapkan tadi. Ya, anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua aja caranya, antum kasih tasydid atau antum sukunkan, ya. Antum kasih tasydid atau antum sukunkan. Jadi apa pentingnya kita belajar makharijul huruf ini, ya? Sangat penting sekali anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah. Ya. Makharijul huruf ini termasuk bab tajwid yang terpenting. Ya, jika kita ingin membaca Al-Qur'an dengan baik, dengan fasih, maka kita harus memperhatikan ini, ya, kita harus sempurnakan. Sampai-sampai para ulama itu berkata, ya,
Lil harfi mizanun fala taku taghiyan fihi wala taku mukhsiral mizan. Ya, huruf-huruf itu memiliki timbangan. Memiliki timbangan dalam artian memiliki sesuatu yang harus dilakuin. Maka jangan kita melebihkan dan jangan pula kita mengurangi timbangan-timbangannya. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwasannya belajar ilmu tajwid ini merupakan wajib bagi kita, bagi seorang muslim. Ya, jika kita ingin berinteraksi dengan Allah dengan baik, maka pelajarilah tajwid, pelajarilah makharijul huruf. Taib anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makharijul huruf ya terdapat umumnya terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama al-jauf, rongga mulut dan rongga tenggorokan. Ya, rongga mulut dan rongga tenggorokan. Ini satu makhraj ya, satu tempat. Kemudian ada al-haq. Ini tenggorokan. Ya. Kemudian ada al-lisan, ini lidah. Kemudian asy-syafatan, kedua bibir, ya. Kemudian al-khayshum, pangkal hidung. Ya, jadi untuk 5 bagian ini, ya, ulama berpendapat bahwasannya dari 5 ini huruf-huruf yang di dalamnya itu ada 17 makhraj. 17 makhraj, ya, 17 makhraj, tempat keluarnya huruf, ya. Pendapat ini disahkan oleh Al-Khalil bin Ahmad rahimahullah. Kemudian diikuti oleh para muhaqqiqin, antara lain ada Al-Hafidz Ibnul Jazari rahimahullah. Ya, taib anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ya, huruf-huruf al-jauf, al-haq, al-lisan, asy-syafatan, al-khayshum, Ustaz ingin beritahu bahwasannya apa pentingnya kita belajar makhrajul huruf ini. Pentingnya yang pertama, ya, agar kita dapat menjaga kitabullah dari pengaruh atau lahjah, pengaruh lahjah atau dialek yang sangat berpengaruh pada perubahan bahasa Arab yang menjadi bahasa Al-Quran. Ya, jadi kalau kita belajar makharijul huruf, ya, kita tidak terpengaruh. Al-Quran itu tidak terpengaruh dengan lahjah-lahjah Arab yang bisa berubah, ya, atau dialek-dialek Arab yang bisa berubah. Tapi Al-Quran ya dialeknya kayak gitu ya. Dialeknya seperti itu, tidak berubah sesuai perkembangan zaman, tidak. Ya, tetap qaf itu qaf bukan ghain. Dot itu dot bukan dha, ya. Sa itu tetap sa bukan sin, ya. Taib anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa pentingnya kita belajar makharijul huruf? Agar kita menjaga kitabullah dari kesalahan, ya, yang menyebabkan perubahan makna serta kerusakan pada makna atau fungsi sebuah kata. Jadi kita belajar makharijul huruf, kita menjaga kitabullah, ya, dari kerusakan makna dan perubahan makna. Kemudian yang ketiga, kita belajar makharijul huruf agar kita mengetahui huruf-huruf yang mutajanis, mutaqarrib, ya, huruf-huruf yang dekat, jauh, ya. Kemudian huruf-huruf yang ada sebab atau tidak adanya idgham. Ya, yang keempat, mempelajari makharijul huruf dan sifat-sifatnya merupakan inti dari bahasan tajwid. Inti dari bahasan tajwid yang paling utama bagi setiap qari
atau pembaca Al-Quran. Nah, anak Ustadz yang dirahmati Allah, ada 4 tadi ya, itu agar antum catat. Agar antum catat apa yang Ustadz katakan. Lanjut. Makharijul huruf. Kita udah masuk pelajaran kedua, makharijul huruf. Yang pertama tadi ada al-jauf. Apa itu al-jauf tadi? Rongga mulut, rongga tenggorokan dan rongga mulut. Ya, rongga tenggorokan dan rongga mulut. Al-jauf ini ya, secara bahasa bisa dinamakan al-khala, artinya tempat yang kosong atau rongga. Adapun menurut istilah ya, mantiqatul tajwifi lil halqiyyi wa tajwifil famawai, daerah rongga tenggorokan dan rongga mulut. Ya. Wa tajwifil famawai. Jadi al-jauf ini ya, satu makhraj yang keluar darinya 3 huruf ya. Ada itu huruf alif, waw dan ya. Ya. Alif, waw dan ya. Alif yang didahului dengan harokat fathah ya, jadi a. Ustaz ulangi, jadi a. Kemudian ada huruf ba, ada huruf waw, afwan ya, waw sukun yang didahului dengan harokat dhammah, jadi wu ya, jadi wu. Yang ketiga ada ya sukun yang didahului dengan harokat kasrah, menjadi yi ya, menjadi yi. Dan ini tergabung, sudah tergabung ya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Ya, ada ini nu ya kan, ada huruf dhamma, ada huruf waw. Kemudian hi ya, ada huruf kasra, ada huruf ya kan. Kemudian ada huruf ha, kasra fathah, ada huruf alif. Ya. Taib anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-jauf ini sangat gampang ya. Seperti kita pelajaran saat SD dahulu, mungkin kita tahu ini dinamakan dengan huruf mad ya, atau mad asli. Alif, waw dan ya. Alif, waw dan ya. Apa artinya tadi? Rongga mulut dan tenggorokan ya, rongga mulut dan rongga tenggorokan bisa juga. Taib anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah, kita masuk pelajaran yang kedua, al-haq atau tenggorokan ya, al-haq atau tenggorokan. Tadi rongga mulut dan rongga tenggorokan ya, ini al-haq tenggorokan ya. Makhraj ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tenggorokan bagian bawah. Terdapat 2 huruf pada makhraj ini, yaitu huruf hamzah dan ha. Hamzah ini bisa juga kita sebutkan alif ya dalam penyebutannya, dalam pengucapannya. A ya, tidak ada beda huruf hamzah dengan huruf alif dalam pengucapannya. Sama ya. A. Kemudian ha, ini ha besar ya. Ini ha besar. Jadi jangan antum ucapkan ha, tapi ucapkan ha ya, ha. Tetap pengucapannya dari tenggorokan, bukan dari dada ya, bukan dari dada. Kalau dari dada ha gitu kan. Tapi ini pengucapannya ha dari tenggorokan.
Kemudian tenggorokan bagian tengah terdapat dua huruf pada makhraj ini, yaitu huruf ain dan huruf ha. Ain dan ha. Ya, anak Ustaz yang dirahmati Allah, ada dua huruf. Huruf ain dan huruf ha. Jangan salah ya. Jangan salah antum dalam mengucapkannya. Boleh dicatat anak Ustaz ya, dari Al-Jawfini Al-Haq. Yang ketiga ya, atau dinamakan adana al-haq ya, bagian tenggorokan paling bawah, yaitu terdapat dua huruf. Huruf ghain dan huruf kha. Ghain dan huruf kha. Ghain dan kha. Adana al-haq ini atau adana al-halq ini sungguhnya ya, artinya ini tenggorokannya lebih dekat kepada lidah atau lisan ya, atau ke mulut daripada bagian tenggorokan yang lain. Ya. Ini tadi tenggorokan afwan ya, ini tenggorokan atas rupanya, tadi yang C ini tenggorokan atas ya. Ini tengah, ini bawah ya. Ini tenggorokan bawah, ini dinamakan aqsal al-haq ya, aqsa al-haq. Kemudian tenggorokan tengah dinamakan wasatu al-haq. Tenggorokan atas dinamakan adna al-haq ya, adna al-haq ya, tenggorokan atas. Tenggorokan tengah, tenggorokan bawah. Ya, jadi sekali lagi Ustaz katakan ya, ini ada di tenggorokan. Ini tadi rongga ya, afwan ya, tadi ini rongga tenggorokan. Rongga mulut dan rongga tenggorokan. Ini di tenggorokan saja. Kita lanjutkan anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada huruf al-lisan ya. Al-lisan. Al-lisan ya, artinya lidah. Makhraj ini, tempat ini terbagi menjadi 10 bagian. Yang pertama itu ada huruf qaf. Ya, apa? Di mana itu tempat huruf qaf? Tempat huruf qaf itu pangkal lidah paling belakang pada posisi menempel langit-langit bagian yang lunak atau daging paling belakang setelah tenggorokan. Artinya dia paling belakang nempel ya, pangkal lidah tuh yang di belakang ya. Pangkal lidah paling belakang pada posisi menempel langit-langit yang lunak. Antum coba rasakan bahwasannya ada bagian yang lunak dari langit-langit antum yang paling belakang. Ya, setelah tenggorokan. Nah, disitulah letak huruf qaf. Coba ucapkan qaf. Ayo yang di rumah ucapkan qaf. Qaf. Ya. Qaf. Kemudian kita masuk huruf yang kedua, ada huruf kaf ya. Ada huruf kaf. Huruf kaf ini pangkal lidah paling belakang masih sama ya. Pada posisi menempel langit-langit antara bagian tulang atas dan bagian yang lunak atau daging. Ya, ke depan sedikit setelah qaf. Jadi dia di antara yang lunak ya, langit-langit yang lunak dan langit-langit yang keras. Ya, dan langit-langit yang keras atau yang bagian tulangnya. Jadi di antara, di tengah-tengah. Jadi kaf. Ayo ucapkan di rumah. Kaf, kaf,
kaf, bisa juga ak, ka, ki, ku. Kedua huruf ini ya dinamakan aqsal lisan, artinya pangkal lidah. Ya, aqsal lisan artinya pangkal lidah. Coba yang di rumah ikuti Ustadz ya. Qaqiqu aqo. Ayo yang di rumah nana Ustadz. Qaqiqu aqo. Yang kedua, kakiku ak. Sekali lagi, kakiku ak. Ya. Jadi tadi namanya aqsal lisan ya, artinya pangkal lidah. Ya, lidah yang paling dalam, yang paling dekat dengan tenggorokan ya. Artinya itu ada dua huruf, qaf dan huruf kaf. Ya, contoh huruf qaf itu contohnya la yadzuquna. La yadzuquna. Kemudian qisasun, qaryah. Huruf kaf contohnya apa? Mustakbirin. Ada fahkum, hakimin, kashafna, dan lain-lainnya banyak ya. Antum bisa jumpai di dalam Al-Quran. Kemudian anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah, kita masuk ya wasatul lisan ya, lidah bagian tengah. Ini ada huruf jim, ada huruf sya dan huruf ya. Lidah bagian tengah pada posisi langit-langit bagian atas ya. Pertama huruf jim. Huruf ini terbentuk dengan cara ya, antum lihat ini fotonya, antum lihat gambarnya. Tengah lidah menempel pada langit-langit sehingga makrotnya betul-betul tertutup dengan sempurna. Nih. Tengah lidah menempel langit-langit sehingga makrotnya betul-betul tertutup dengan sempurna. Jim, ayo sebutkan di rumah. Jim. Ayo. Jim. Taib anak Ustadz, sebutkan ya, jangan malas ya di rumah. Antum harus ikutin. Jim. Jim ya, tutupkan tengah lidah antum menempel pada langit-langit atas. Yang kedua huruf shin ya, ini terbentuk dengan cara tengah lidah tidak menempel ke langit-langit ya, ini tidak menempel, tidak terlalu menempel sehingga dia tidak tertutup. Dia tidak terlalu ya menempel, tapi tidak terlalu, ada sedikit rongga ya. Coba shin. Ayo. Shin. Ayo anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah, sebutkan di rumah. Shin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga itu ada huruf ya. Ya, huruf ya ini terbentuk dengan cara tengah lidah tidak menempel pada langit-langit. Ya, ini tidak menempel sama sekali pada langit-langit. Dan tampak makhrajnya tidak tertutup. Ya, ini enggak tertutup ya, ada terbuka, ada celah.
bersamaan dengan menurunnya pangkal lidah dan menaiknya tengah lidah ya. Pangkal lidah menurun, ya naiknya tengah lidah ini menurun. Ini udah naik tapi tidak menutup. Ya. Huruf ini tadi dinamakan dengan wasatul lisan, artinya lidah bagian tengah. Diistilahkan ya ketiga huruf ini, jim, shin dan ya, ini dinamakan syajariyah, ya artinya tengah lidah. Istilahnya syajariyah. Ya, tapi dalam bahasa Arab dia dinamakan wasatul lisan atau tengah pertengahan lisan. Ayo anak-anak Ustadz ya, kita coba ya. Jim, kemudian ja, contoh yang kedua ji, contoh yang ketiga ju, yang keempat dikolkolahkan aj. Kemudian huruf shin, sha, ya harus ada tarikannya ya, ada sh yang gitu ya, harus keras. Kemudian shu, kemudian ash ya, ash. Yang ketiga ya, ini ya dagunya agak turun ya dalam pengucapannya. Ya, ayo anak Ustaz dicoba di rumah. Kemudian yi, kemudian yang ketiga yu, yang keempat dikolkolahkan, yang keempat disukunkan, afwan. Jadi ai ya, dagunya turun, ai. Oke, taib anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah, itu saja mungkin yang dapat Ustadz ajarkan pada hari ini ya. Kita tadi telah membahas tentang huruf-huruf al-jauf ya, rongga mulut dan rongga tenggorokan. Itu ada huruf alif, waw dan ya. Alif sebelumnya fathah, waw sebelumnya dhamma, ya sebelumnya kasroh. Ada kemudian huruf-huruf alqiyah, ada huruf ya tenggorokan atas, tenggorokan tengah, tenggorokan bawah. Ain, ha, ghain, kha, kemudian alif dan ha. Ya. Kemudian tadi ada alisan, qaf dan kaf, jim, sya dan ya. Ya, itu saja barangkali yang dapat Ustadz ajarkan. Ustadz mohon maaf apabila ada kesalahan di sana sininya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.